beliau dalam menyebarkan agama Islam? Yang pertama, yang kemarin sudah. Kemudian selanjutnya adalah beliau ini memanfaatkan pertunjukan sebagai media dakwah. Nah, pada masa kerajaan Majapahit, ya, dulu kan di Jawa itu kerajaan yang sangat besar, itu namanya kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, pada masa kerajaan Majapahit, pertunjukan di masyarakat itu berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu-Buddha, berkaitan dengan tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang dianggap suci, ya. Kemudian ada hari-hari yang dianggap suci juga, hari-hari khusus. Kemudian ada pakaian-pakaian khusus yang digunakan. Ada orang yang dipilih khusus, ya, sebagai pemain. Kemudian ada sesajinya, ada persembahannya, makanan yang dibuat khusus untuk apa? Digunakan sebagai sesajen. Nah, dulu masyarakat Jawa itu sangat kental dengan ritual seperti itu. Karena apa? Karena dulu agamanya Hindu dan Buddha. Nah, salah satunya adalah kesenian wayang. Pernah dengar nggak? Wayang, pernah lihat nggak? Jadi wayang itu adalah salah satu kesenian yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 930 Masehi, yang merupakan asli kebudayaan Jawa. Nah, wayang sendiri ini merupakan pertunjukan yang berasal dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Ini berasal dari India ceritanya ini, ya. Karena kan apa? Agama Hindu Buddha itu kan aslinya dari India sana, ya. Kemudian para pedagang India itu datang ke Indonesia, datang ke Jawa, mereka membawa kebiasaan-kebiasaan yang dulu ada di India itu dibawa ke Indonesia, kemudian membawa agama Hindu Buddha, ya, sehingga masyarakat Jawa pada akhirnya menjadi beragama Hindu dan Buddha. Nah, mereka juga membawa cerita rakyat di sana, namanya Ramayana dan Mahabharata. Kemudian setelah sampai Jawa, ya, cerita itu dibuat menjadi pertunjukan, ya, menjadi wayang namanya, pertunjukan wayang. Pegelarannya dikaitkan dengan upacara spiritual. Nah, ketika ada pertunjukan wayang itu juga ada ada ritual-ritualnya. Ada ritual yang harus dilakukan supaya apa? Supaya terhindar dari bencana yang bersifat gaib. Nah, ini menurut kepercayaan orang Hindu Buddha. Ya, oleh karena itu, dalang itu diposisikan sebagai orang suci atau pendeta. Nah, ini yang namanya wayang. Gambarnya kayak gini. Ini namanya pertunjukan wayang. Jadi ada patung-patung seperti ini, ya. Ini terbuat dari kulit. Ya, patungnya ini terbuat dari kulit sapi, kulit kerbau seperti itu. Nah, kemudian nanti ada orang, namanya dalang. Ya, Pak dalangnya itu nanti yang menggerakkan boneka-boneka ini. Ya, ada ceritanya, kemudian ada ceritanya. Nah, dulu ketika zaman Hindu Buddha, ya, dalang itu harus seorang pendeta, ya, dianggap sebagai orang yang suci. Nah, melihat pertunjukan ini sangat disukai masyarakat pada waktu itu, Sunan Giri dan Wali Songo kemudian mengambil alih seni pertunjukan ini dan disesuaikan dengan ajaran Islam, ya. Jadi wayang yang dulunya itu syarat dengan ajaran Hindu Buddha diambil alih oleh Sunan Giri, ya. Ceritanya diganti, bukan lagi cerita siapa? Bukan lagi cerita Mahabharata, bukan lagi cerita Ramayana, tapi ceritanya diganti dengan cerita siapa? Nabi Muhammad, cerita Hamzah, ya, cerita sahabat-sahabat Nabi, ya. Pagelarannya pun disertai dengan sopan santun, ya, jauh dari maksiat. Ya, kalau biasanya wayang itu ada ritual-ritual agama Hindu Buddha, nah ketika pertunjukan ini dibawakan oleh Sunan Giri, ya, ceritanya diganti cerita Islam. Kemudian ritual-ritual keagamaan itu ditiadakan. Kemudian apa?
yang menonton tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh ada minuman keras, ya, tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada ada penyanyi biasanya ya, sinden, penyanyi perempuan, itu tidak boleh berpakaian yang tidak sopan. Nah, jadi pertunjukan wayang ini kemudian dikemas secara islami oleh Sunan Giri. Nah, inilah bagaimana caranya supaya masyarakat pada waktu itu bisa mengenal Islam tetapi tidak merasa terpaksa. Ya, kalau mereka sukanya nonton wayang, ya akhirnya wayang itu diganti dengan cerita-cerita Islami. Ya, pesan-pesan yang disampaikan melalui cerita itu adalah pesan-pesan yang berkaitan dengan agama Islam. Ya, pertunjukannya dikemas secara Islami. Jadi begitu ya. Sunan Giri dan Wali Songo yang lain itu ketika mereka berdakwah itu dengan cara yang menarik sehingga orang-orang dengan sukarela masuk Islam, bukan dengan cara-cara yang kasar, bukan dengan cara-cara yang menakut-nakuti, mengancam, ya, menakut-nakuti. Nanti kalau kalian nggak masuk Islam, kalian akan masuk neraka. Nanti kalian berdosa itu masuk neraka. Tidak seperti itu caranya, ya. Tapi caranya dengan apa? Dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, ya, dengan cara-cara yang menarik. Sehingga mereka apa? Tidak merasa dipaksa. Masuk Islam itu tidak merasa dipaksa. Ya, tetapi dengan cara yang membuat mereka sukarela masuk Islam. Nah, itu tadi yang dilakukan oleh Sunan Giri dalam berdakwah di Indonesia. Nah, dalam menyebarkan dan mengembangkan Islam di Indonesia, Sunan Giri itu memiliki sifat positif dan bisa dijadikan teladan. Yang pertama apa? Beliau ini adalah orang yang cerdas, ya, jelas. Dia ini adalah orang yang cerdas, orang yang rajin dan tidak mudah putus asa dalam menuntut ilmu. Buktinya apa? Sejak masih kecil, sejak beliau ini masih anak-anak hingga kemudian menjadi raja, ya, Raden Paku itu ya. Beliau mengenyam pendidikan, ya. Yang awalnya beliau berguru di Ampel, ya, di Surabaya, kemudian beliau hijrah berguru kemana? Ke Aceh, ya. Kemudian beliau kembali lagi ke Jawa, ya, sehingga bisa menyebarkan agama Islam di daerah Giri sana. Orangnya rajin, orangnya tekun, ya, cerdas dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, sifatnya Sunan Giri apa? Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Giri ini toleran dan bijak, tidak memaksa, ya, tidak memaksa dalam berdakwah, ya. Bahkan terkadang Sunan Giri ini beliau ini mendatangi masyarakat satu-satu, ya, datang ke rumahnya orang-orang dan berbicara empat mata. Tidak merasa gengsi. Padahal beliau ini selain sebagai ulama, dia ini juga sebagai apa? Sebagai raja pada waktu itu, ya. Gelarnya Raden Paku. Ya, beliau adalah orang yang dihormati, tapi beliau tidak gengsi mendatangi satu-satu rumah orang-orang itu untuk apa? Untuk menyampaikan ajaran Islam. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga sosoknya ini, orangnya ini disukai oleh banyak orang. Ya. Sehingga masyarakat mau masuk Islam dengan tanpa paksaan. Nah, kemudian beliau ini dikenal juga sebagai pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Ya, hal ini terbukti di batu nisan Sunan Giri, ya. Di makamnya Sunan Giri itu ada batu nisan yang di situ tertulis 4 pedoman hidup yang dijalani sebagai pemimpin, ya. Jadi ajaran Sunan Giri sebagai pemimpin, ya, itu ada 4. Ini tertulis di nisannya, di batu nisan di makamnya. Yang pertama apa? Berilah makan kepada mereka yang lapar.
Berilah pakaian kepada mereka yang tidak menutup aurat. Berilah payung kepada mereka yang kehujanan. Berilah tongkat pada mereka yang buta. Nah, keempat prinsip hidup ini diterapkan ketika beliau menjadi pemimpin agama sekaligus sebagai penguasa di wilayah Giri. Nah, itu ya. Kemudian beliau juga dikenal sebagai seniman yang kreatif. Beliau buktinya apa? Bisa menuangkan ide-idenya dalam menyebarkan Islam melalui seni, ya, melalui permainan anak-anak, ya. Beliau bisa membuat permainan anak-anak, bisa membuat lagu-lagu yang berisi pesan-pesan keislaman, ya. Kemudian beliau juga bisa mengubah apa tadi? Cerita dalam wayang itu, yang tadinya itu cerita tentang Hindu Buddha, kemudian diubah ceritanya menjadi apa? Menjadi cerita-cerita tentang sahabat Nabi, menjadi cerita yang bernuansa Islam. Nah, ini ya, prinsip dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo ini sejalan dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya. Jadi Nabi Muhammad kan mencontohkan supaya kita ini berdakwah dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang baik, ya. Tidak boleh memaksa, tidak boleh menyakiti, ya. Harus dengan cara-cara yang baik. Begitu ya. Oke, cukup dulu sampai di sini pelajaran kita tentang Sunan Giri.